Sobat Netines, bertemu lagi dengan saya Insolihin. Dalam Nesa Station kali ini, seperti biasa, segmen Nesa Study, kita akan berbincang-bincang dengan seluruh kepala program keahlian di lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Tentunya untuk mempersiapkan diri penerimaan peserta didik baru. Nah, di samping sebelah kiri saya ini sudah ada salah satu kepala program keahlian yang biasanya siswa itu mengatakan bahwa ini kepala program keahliannya masih muda, masih fresh, kemudian jadi idola para siswa-siswi juga nih. Pak Usep, apa kabar Pak Usep? Sehat, Main, alhamdulillah. Sehat ya, siap ya untuk berbagi pengalaman, kemudian berbagi hal-hal seru terkait dengan DKP ya. Harus siap. Iya, boleh memperkenalkan diri dengan penonton di rumah nih. Baik, halo semuanya sahabat Nesas Station. Nesa Station segmennya. Nesa Station, Kalau kita menyebutnya tuh namanya, ada yang tahu Hopper? Kita menyapa penonton apa namanya? Netines. Netines. Oke, halo Netines. Oke, Netines dari Nesas Betul. Station. Oke ya. Bener nggak? Benar apa saya benar. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Usep Saifuddin, biasa dipanggil Pak Usep. Saya kepala program keahlian dari DKV, Desain Komunikasi Visual. Saya usia 28 tahun. Masih Ya, muda masih sekali. muda. Masih muda. Seumuran layak kita ya. Iya, seumuran. Kita kata orang tuh 11-12 ya. 11, Atau 11-18 ya. Jangan Pak Usep. Kejauhan. Ya, Usep, ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan DKP ini. Karena kebetulan banyak komentar-komentar di Resmisi juga di Instagram atau platform media sosial SMK 1 terkait dengan DKP. Jadi siap ya untuk saya tanya beberapa pertanyaan terkait dengan DKP. Pertanyaan pragmatik Pak Usep, ini pertanyaan umum sih sebetulnya. Seperti apa jurusan DKP? Kemudian ada yang bertanya juga, belajar apa saja sih? Kompetensi nanti yang dihasilkan untuk lulusannya apa saja sih? Boleh berbagi? Oke, baik Pak Iin. Jadi pertama-tama yang harus kita pahami terlebih dahulu DKV itu apa sih? DKV itu kepanjangan dari Desain Komunikasi Visual. Sesuai dengan judul kepanjangan tadi, Desain Komunikasi Visual, jadi komunikasi itu adalah salah satu kuncinya. Jadi DKV itu adalah ilmu yang mempelajari tentang komunikasi, bagaimana menyampaikan pesan, kemudian memberikan informasi melalui apa? Melalui media visual. Pak Iin, di situ kan sesuai desain komunikasi visual. Nah, visualnya itu ada banyak kan? Visualnya itu baik berupa media video, animasi, desain still, kayak contohnya poster, flyer, brosur. Kemudian kalau nyebut bidangnya banyak ya Pak Iin, medianya banyak. Tadi sudah saya sebutkan ada video, kemudian ada gambar, animasi, kemudian sosial media sekarang kan, website. Itu salah satu bidang yang dipelajari di DKV Pak Iin. Sinematografi katanya juga masuk. Iya, sinematografi, fotografi juga termasuk dalam bidang dari DKV ya Pak Iin ya. Lalu mapel atau pelajaran apa saja sih yang dipelajari di DKV? Nah, yang dipelajari di DKV itu kalau saat ini di kurikulum Merdeka itu, jadi kita di kelas 10 itu kita akan belajar bagaimana cara menggambar, Pak Iin. Menggambar konvensional atau menggambar digital nih Pak? Nah, di kelas 10 kita akan menggambar konvensional terlebih dahulu. Konvensional dulu. Ya. Jadi dari konvensional kita nanti akan scan dan kita akan mulai digitalkan. Oke, berarti mengawali dasarnya konvensional, pakai pensil atau media gambar konvensional yang lain. Kemudian baru di tingkatan selanjutnya ke digital. Ke digitalnya, betul. Nah, itu Pak Iin salah satunya ya. Kemudian nanti juga kita akan belajar bagaimana cara membuat desain digitalnya langsung menggunakan perangkat digital. Seperti halnya smartphone, kemudian tablet, ataupun komputer yang pasti yaitu komputer salah satu perangkat yang intinya. Nah, lalu selain belajar menggambar juga kita nanti akan belajar bagaimana kita membuat sebuah konten kreator Pak Ian. Salah satu konten-kontennya untuk sosial media seperti hanya Instagram, Facebook, kemudian website, ya itu salah satunya kita akan pelajari juga. Lalu belajar apa lagi sih? Fotografi. Itu salah satu yang diminati oleh anak-anak. Jadi kita nanti akan belajar bagaimana dasar-dasar fotografi. Kemudian kita juga akan belajar videografi Pak Iin. Itu di kelas 11 Pak Iin. Itu di kelas 11? Iya. Kemudian selain fotografi kita juga belajar animasi Pak Iin. Animasi juga? Ya, animasi gambar gerak? Iya, animasi itu kan adalah gambar yang asalnya diam digerakkan. Betul. Iya, itu animasi. Jadi kita nanti belajar animasinya ada 2 jenis Pak Iin. 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk 3 dimensi sendiri, minggu lalu itu kita dapat project Pak Iin. Kita dapat project ya. Salah satu siswa kita dipanggil untuk mengerjakan project pembuatan simulasi toilet Pak Iin. Wow, keren. Itu dikerjakan dalam waktu 1 malam Pak Iin. Dalam 1 malam? 1 malam.
Dan anak itu pun belajarnya baru kelas 11 padahal tapi udah bisa bikin animasi. Oh, itu 3 belum dimensi. lulus siswanya? Belum lulus Pak In, kelas Masih 11. status siswa. Status siswa. Tapi sudah udah menerima bisa. proyekan. Iya, betul. Itu sekolah memperbolehkan. Maksudnya kalau misalkan ada proyekan di luar, anak dilibatkan untuk ya tadi menerima orderan atau apapun itu diperbolehkan. Tentu, ya? karena kita ada UP, Pak In. Ada teaching factory bahasanya. Jadi kita menerima orderan dari luar, anak yang mengerjakan. Emang itu salah satu pembelajarannya Pak In. Jadi anak langsung belajar dunia nyata bahasanya gitu. Jadi selain kita diajarkan di sekolah pembelajaran secara teratur, betul, tapi di luar juga kita menerima proyek untuk anak mengembangkan bakatnya, Pak Yan, seperti itu. Oke, nanti kita akan berbicara Pak Usep ya terkait dengan unit produksinya itu nanti pertanyaan selanjutnya. Baik. Untuk kompetensi keahlian yang harus dimiliki siswa setelah lulus itu apa kebutuhannya? Karena kan sekarang tuh sedang ramai digitalisasi dan lain sebagainya. Baik. Pak Usep itu mendrill anak itu kemampuan apa sih sebetulnya yang harus dimiliki anak ketika lulus nanti di jurusan DKV itu? Baik. Kalau untuk kompetensi itu sebetulnya kalau dibilang DKV itu kompetensi yang banyak Pak Ian. Banyak sekali. Jadi anak itu sebetulnya kalau di DKV itu harus bisa ngedesain, harus bisa animasi, harus bisa editing video, harus bisa fotografi. Wow. Tapi nggak gitu. Kita pelajari semuanya, tapi anak berhak memilih salah satu yang dia sukai. Oh, semua materi tersebut diberikan, tapi anak dalam perjalanannya memilih mana yang paling sesuai dengan minat bakatnya. Betul sekali, Pak. Pak. Spesialisasi berarti nanti? Iya, betul sekali Pak In, kayak gitu. Oke. Kompetensinya yang dimiliki oleh anak-anak DKV itu sebetulnya banyak. Karena dipelajarinya itu yang tadi disebutkan konten media sosial, dalam bentuk desain grafis, kemudian fotografi, dari mulai tag fotonya sampai dengan editingnya, videografi dari mulai tag videonya sampai dengan editingnya juga. Kemudian animasi juga sama, dari mulai animasi 2 dimensi, sketsanya sampai dengan modeling di 3 dimensinya Pak Ian. Masih banyak lagi yang lainnya sebetulnya. Luar Web biasa, design, ini keren ya. UI UX juga termasuk ke dalam bagian dari DKV. Apa itu namanya? UI UX. UI UX. Boleh dijelaskan nih ke sobat UI UX itu untuk pembuatan simulasi desain aplikasi Android. Nah, itu salah satu bagian dari DKV juga Pak Ian sebetulnya. Software yang digunakan ada Adobe InDesign dan Figma biasanya yang dipelajari di DKV juga. Sebetulnya banyak, tapi kita menjuruskan biasanya. Jadi kita nggak ngambil semua kompetensi yang tadi, kita menyesuaikan dengan kebutuhan industri kita. Karena kita juga kerjasama dengan industri yang relevan dengan jurusan kita Pak Ian. Keren. Karena banyak pertanyaan Pak Usep, teman-teman netines itu mengatakan bahwa DKV itu ya cenderung lebih ke konvensional, tadi menggambar, digital. Ternyata tadi lebih luas daripada itu ya, fotografer, videografer, sinematografi, dan lain sebagainya. Keren. Pak Usep, pertanyaan kedua nih, terkait dengan yang tadi disampaikan, rekanan industri apa saja sih yang sudah bekerja sama dengan jurusan DKV ini? Oke, untuk DKV sendiri kita udah kerjasama dengan penerbit buku anak, namanya itu CV Gulali Indonesia. CV Gulali Indonesia. CV Gulali Edukasi Indonesia. Oh, itu udah banyak tuh bukunya tuh? Iya, banyak sekali Pak Ian. Nama singkatnya sih Gulali Books. Gulali Books. Iya, jadi Gulali Books itu adalah suatu startup ya, perusahaan CV yang sudah membuat mungkin udah banyak ratusan buku anak. Bukunya itu luar biasa Pak Ian. Yang luar biasanya apa? Jadi buku ini adalah buku yang diciptakan oleh mereka dan out of the box Pak Ian. Jadi bukunya itu kayak semacam buku yang bisa dibawa mandi. Itu tulisannya nggak hilang? Jadi nggak luntur kelebihannya itu adalah si jenis bahannya itu kalau kena air dia malah berwarna. Kalau nggak kena air dia nggak ada warna. Unik ya? Iya, itu luar biasanya. Kemudian soundbook juga. Soundbook. Jadi buku yang ada suaranya? Iya, betul. Untuk belajar huruf hijaiyah. Nah, kita udah kerjasama dengan mereka. Di antaranya kita kerjasama PKL, Pak Ian. Kemudian yang kedua kita kerjasama untuk pengujian uji kompetensi keahlian. Itu kita udah berlangsung dengan Gulali Books. Tapi selain Gulali Books juga kita ada banyak lagi rekanan. Untuk unit produksinya kita kerjasama dengan Dea Grafika. Kemudian Kencana. Kemudian kita kerjasama juga dengan Sintesa Digital Printing. Polycloth untuk clothingnya. Untuk animasi 3 dimensinya kita dengan Art 433. Wow, banyak. Dan masih banyak lagi. Masih banyak yang lain. Saking banyaknya pusing nih Pak Usep nih, pusing. Luar biasa. Pak Usep katanya selain juga diberikan pembekalan oleh guru di SMK 1, katanya juga menghadirkan guru tamu ya? Iya, betul. Kita juga membekali siswa-siswa kita untuk tahu bagaimana sih bahasanya lingkungan atau kompetensi yang harus dimiliki oleh anak-anak itu kita mengundang dari industri yaitu dari Gulali Books Pak Ian.
Kita sudah laksanakan dan pihak Gulali Books menyampaikan bahwasannya kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan untuk anak-anak jurusan dari desain komunikasi visual. Dan ternyata banyak sekali Pak In ya yang sudah saya sebutkan tadi, dari antaranya ada sosial media untuk pembuatan konten sosial media, animasinya, fotografinya, karena sebetulnya kompetensi ini itu adalah kompetensi yang dibutuhkan oleh hampir semua bidang industri itu membutuhkan anak DKV sebetulnya Pak In. Betul ya. Dengan sekarang publikasi produknya, Betul. desain-desain produknya harus seperti apa semenarik mungkin agar bisa dinikmati bahkan disukai oleh khalayak masyarakat, ya DKV. Salah satunya Pak Ian, salah satunya sekarang di setiap instansi pasti butuh seorang desainer Pak Ian. Untuk publikasi kan, publikasinya, informasinya itu butuh anak DKV, butuh anak desainer kan gitu. Nah lalu kayak halnya salah satu contoh bidang otomotif Pak Ian. Otomotif butuh anak DKV nggak sih? Butuh dong Pak Ian. Untuk promosi bidang otomotifnya. Betul. Salah satunya untuk digital marketingnya, secara berjualan online-nya, itu butuh anak DKV Pak Ian. Untuk editing videonya, kemudian public speaking juga kita di DKV dipelajari Pak Ian. Public speaking juga ada, karena ada bidang komunikasinya. Iya betul, konten kreator kan. Karena kebanyakan kan orang beranggapan bahwa ya komunikasi itu bisa secara tulis, bisa secara lisan. Caranya mendesain komunikasi visual, mengkomunikasikan digitalisasi agar bisa diterima oleh masyarakat. Iya, salah satu bidang keahlian yang dimiliki oleh anak-anak kami yang telah melaksanakan PKL, salah satunya Gulali Books juga anak-anak setelah pulang PKL dari Gulali Books itu anak-anak public speaking-nya terlatih Pak Ian karena mereka dibekali selama PKL-nya untuk mempromosikan produknya mereka Pak Ian. Wow, multi talent gitu. Berarti. Iya, harus gitu Pak Ian. Nah, ini terkait dengan rekanan industri, bagaimana nanti setelah mereka lulus, apakah memang langsung ditempatkan bekerja atau ada perusahaan-perusahaan yang memang langsung menarik? Kata informasi yang berseliweran bahwa DKV salah satu jurusan yang memang sangat gampang mencari pekerjaan karena memang rekanan industri kita juga membutuhkan siswa SMK 1, betul? Iya, betul. Salah satu informasi terakhir kemarin kita dari Gulali Books juga mereka minta beberapa siswa untuk magang terlebih dahulu Pak Ian. Sistemnya magang terlebih dahulu untuk bahasanya untuk melatih anak-anak sebelum anak-anak terjun ke dunia kerja. Jadi ada salah satu program magang dari Gulali Books yang menarik anak-anak untuk masuk magang di Gulali Books, melatih anak-anak. Di situ mereka magang selama 3 bulan, Pak Ian, selama 3 bulan. Dan setelah magang 3 bulan itu anak-anak akan selalu dibekali oleh kompetensi-kompetensi di bidang DKV. Dan setelah 3 bulan itu Pak Ian, apakah anak tersebut mau melanjutkan kerja di Gulali Books akan langsung diterima, atau memang anak tersebut mau kerja di yang lain, di perusahaan lain, itu juga dipersilahkan. Itu salah satu kelebihan dari rekanan kita di Gulali Books, Pak Ian. Dan selain Gulali Books sampai saat ini juga anak-anak kelas 12 di DKV sebetulnya kan sekarang masih proses pembelajaran anak-anak ya. Tapi memang kondisinya udah selesai kan pembelajaran. Sekarang anak-anak udah sekitar 10% udah pada kerja, Pak Ian. Udah pada kerja. Padahal ijazah belum ada loh Pak. Ijazah belum ada. Ijazah belum ada, surat keterangan lulus belum ada, pengumuman kelulusan belum ada, tapi mereka sudah. Iya Pak Ian. Salah satu informasi yang saya dapatkan barusan 1 jam yang lalu Pak Ian, saya dapat kontak dari bagian Hubin, butuh anak DKV untuk kerja di BTN Cihelet Pak Ian, di perumahan. Itu untuk bagian apa? Bagian digital marketingnya Pak Ian. Walaupun siswa kita belum lulus. Belum lulus Pak Ian. Keren. Ini DKV keren sih. Di mana ada sekolah yang ternyata siswanya belum lulus tapi sudah banyak perusahaan-perusahaan yang ingin menariknya. Malah kan kita belum kelulusan Pak Ian, anaknya udah kerja. Bener. Saya sebut jangan saya sebut namanya ya Pak Ian ya. Ada salah satu siswa yang sudah bekerja di bulan Ramadan kemarin Pak Ian. Jadi udah bulan Ramadan jauh-jauh. Sudah berjalan 1 bulan sekarang kerja. Wah, ini pilihan terbaik nih Sobat Netines nih, DKV salah satu alternatif pilihan jurusan yang harus kalian pilih deh. Oke, Pak Usep, pertanyaan selanjutnya yang makin menarik nih, makin hangat pertanyaannya. Unit produksi yang ada di DKV katanya sudah teaching factory, betul ya? Iya, Pak Ian. Coba boleh bercerita kepada Sobat Netines seperti apa? Oke, sahabat Netines, jadi kita juga kebetulan emang di SMK 1 Subang itu kan semua jurusan itu wajib memiliki unit produksi. Kita punya di DKV unit produksi yang namanya Nesas Design. Nesas Design ya, namanya. Nesas Design. Jadi anak-anak itu selama seminggu secara bergantian itu akan melaksanakan praktek teaching factory, pembelajaran teaching factory, di mana proses pembelajarannya itu adalah siswa selama seminggu itu mencari bahasanya mencari
konsumen Pak In ya. Oke. Mencari konsumen untuk mereka kerjakan selama pembelajaran seminggu itu. Di antaranya apa sih yang mereka kerjakan selama Teaching Factory? Di antaranya mereka mencari konsumen untuk foto studio Pak In. Foto studio. Karena kita juga memiliki foto studio Pak In. Oh, ada foto Ya, studio juga. kita punya foto studio di unit produksinya. Selain foto studio, setelah anak-anak mencari konsumen untuk foto studio, foto tersebut langsung dicetak di situ Pak In. Oh, bukan hanya soft copy. Bukan hanya soft copy, kita Print juga out juga langsung ada? print out di sana. Iya, jadi selain ke fotografinya, kita juga cetaknya juga, dan tidak hanya untuk cetak foto saja Pak In. Kita terima cetak brosur, kita terima cetak flyer, kita juga bisa bikin gantungan kunci, kita juga bisa bikin name tag Pak In, dan kita juga punya mesin untuk pencetakan ID card. Oh, mesinnya udah ada. Udah ada Pak In. Jadi kita nggak bekerja sama dengan yang lain di DKP, Tidak, unit Pak. produksinya ada. Sudah langsung ada. Yang berbau akrilik apa Iya. gitu ya berarti. Jadi salah satu kompetensi selama pembelajaran Teaching Factory di sekolah yang dilaksanakan oleh anak-anak kelas 11 itu untuk bekal anak-anak nanti PKL Pak In. Jadi apa yang mereka nanti laksanakan di tempat PKL itu adalah salah satu kompetensi yang sudah dipelajari selama pembelajaran Teaching Factory. Jadi ketika PKL mereka sudah tidak kaget lagi, Iya. sudah terbiasa, sudah paham, dan sampai saat ini tidak ada, bukan komplain nggak ada ya, bahkan apresiasi setinggi-tingginya ya untuk Ya, jurusan alhamdulillah DKP Pak di In, tempat-tempat kayak gitu PKL. ya. Bahkan saya mendengar juga katanya tempat PKL itu yang tadinya minta 2 orang jadi 3 orang, jadi Iya, 4 betul. orang. Karena memang anak DKP itu memang benar-benar dibutuhkan Pak In, dan setelah anak-anak selesai sekolah dinyatakan selesai ujian, malah sebelum dinyatakan lulus pun anak-anak DKP sudah banyak yang direkrut Pak In. Apalagi di percetakan kan mereka butuh banyak pekerja ya. Jadi setelah anak-anak dinyatakan selesai ujian sekolah, karena anaknya sudah free, tidak lagi belajar di sekolah, anak sudah banyak yang freelance kerja Pak In, termasuk yang di studio foto Pak In banyak. Malah sampai dengan anak tersebut itu masih sekolah, masih melaksanakan ujian sekolah, tapi di hari libur, anak-anak yang pernah PKL di studio foto itu, anak-anaknya malah diambil untuk freelance Pak In. Jadi selain anak itu sekolah, anak itu juga cari uang Pak In. Itu di hari libur, kita memperbolehkan anak-anak berwirausaha, tapi jangan mengganggu waktu sekolah. Keren. Ya, Ilmunya dapat, pengalamannya dapat, uang jajannya juga dari unit produksinya ada ya. Iya. Oh, sampai sejauh itu DKP mempersiapkan diri lulusannya untuk menjadi yang terbaik. Iya. Pak Usep, saya pernah melihat ada salah satu siswa kita menggunakan baju DKP itu sedang memasang, nggak tahu nama masjid atau apa gitu. Itu nerima orderan dari pihak luar juga berarti? Iya, betul. Jadi selain kita menerima orderan dari dalam instansi atau dari dalam sekolah ini, kita juga menerima dari luar Pak In. Kita punya mesin laser akrilik, jadi kita bisa menerima pemasangan name instansi dengan berbahan dasar akrilik Pak In. Selengkap Gitu. itu Sobat Netines, dari mulai gantungan kunci, akrilik, name tag nama, baju juga, Baju juga. semuanya. Iya, betul. Bahkan mesinnya punya sendiri. Iya, kita juga punya mesin mesin untuk fresh sablon DTF Pak In. Dan kita juga nerima orderan kaos Pak In. Nerima orderan kaos Orderan juga? kaos. Tapi kita nggak punya mesinnya, cuman kita udah ada kerjasama dengan industri. Salah satu industrinya ya ada di Subang. Itu adalah rekanan kita di saat kita punya orderan kaos, dan itu salah satu industri yang kita kerjasama untuk menerima orderan kaos. Pak In. Satuan atau lusinan Pak Usep? Satuan bisa. Oh, satuan bisa. Satuan bisa. Saya pernah melihat ada beberapa tokoh penting ke sini, kemudian diberikan atau gambar apa itu WPAP atau Iya. gambar-gambar unik menarik lainnya. Itu salah satu hasil kreativitas dari jurusan DKV juga. Iya, ya? itu salah satu anak yang praktek unit produksi. Karena memang anak tersebut selama praktek UP atau praktek Teaching Factory itu apapun orderannya, meskipun itu bahasanya gini, apapun itu orderannya, yang penting di bidang desain kerjakan. Siapapun anak yang piketnya, mau tidak mau harus dikerjakan. Nah, salah satunya di saat ada event harus bikin kaos sablon dengan karikatur orang atau gambar sablonnya dengan kartun orang, itu harus dikerjakan Pak In. Harus dikerjakan. Digitalnya dikerjakan oleh anak-anak, dan di saat kita cetaknya kita ke rekanan. Wow, boleh tepuk tangan yang meriah untuk jurusan DKV. Alhamdulillah. Sebanyak itu ya. Jadi untuk Sobat Netines sekali lagi yang mau membuat akrilik, yang membuat gambar, kemudian membuat name tag, membuat kaos tadi yang ada gambarnya, atau hal-hal yang berhubungan dengan desain grafika, bisa pada fotografer, videografer, sinematografi. Sinematografi ya. Keren Bosep. Ini banyak pertanyaan sebetulnya. Kita lanjut saja dulu.
tolong jelaskan ke Sobat Netines nih, kenapa nih siswa SMP kelas 9 sekarang harus memilih jurusan DKV untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tingginya? Apa sih keunggulannya DKV itu? Kenapa harus bergabung dengan keluarga besar DKV SMK Negeri 1 Subang? Oke, sahabat Netines, kenapa sih harus masuk ke jurusan DKV? Karena kalau jurusan DKV ini terbilang jurusan yang bisa masuk ke semua instansi, bisa masuk ke semua bidang, dan ini adalah sekarang dunianya dunia teknologi, dunia digital. Anak-anak DKV itu bisa cari uang di mana saja, Pak Ian. Tidak harus bekerja di kantor. Seorang anak-anak dari lulusan DKV itu bisa jadi seorang freelancer pembuat desain secara online. Sekarang banyak sekali aplikasi untuk freelance pembuatan logo. Anak-anak seorang lulusan DKV itu tidak harus kerja kemana saja. Kerja di rumah, cari uang, uangnya masuk, orang nggak tahu. Orang itu ngiranya anak DKV udah kok langsung kaya segitu ya. Dari mana itu uangnya? Anaknya padahal di rumah terus. Padahal kita nggak tahu anak-anak DKV adalah anak-anak yang kreativitas, kerjanya di rumah, nggak diketahui orang, tiba-tiba kaya. Bahkan banyak ada yang awas tuh pesugihan atau apa. Orang awam kan bilangnya gitu. Padahal bisa bekerja di rumah masing-masing. Betul, desainnya tinggal dikirim melalui file. Semudah, sekeren, dan sebanyak itu penghasilan dari jurusan DKV. Dan kenapa si Netines harus masuk ke DKV? Ya kebutuhan lulusan dari DKV itu banyak. Semua bidang itu membutuhkan seorang desainer, membutuhkan lulusan dari DKV. Anak-anak yang belum lulus aja sekarang banyak industri dari rekanan kita ataupun rekanan yang belum kerja sama dengan kita hanya sebatas anak pernah PKL tapi udah pada banyak minta anak-anak DKV, Pak Ian. Wow. Itu yang luar biasa. Kenapa harus masuk ke DKV? Bagi anak-anak kelas 9 yang emang rencananya setelah SMK pengen langsung kerja, kemudian kerjanya itu pengennya freelance di rumah, nggak mau kemana-mana, kemudian emang kalaupun emang langsung harus keluar, banyak sekali yang membutuhkan. Ya, selama kita mau belajar mengenai ilmu-ilmu di DKV. Wow, gitu speechless. Boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk desain komunikasi visual. Pak Usep, sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan, tapi karena memang keterbatasan oleh waktu nih, untuk Sobat Netines sekali lagi tadi sudah dipaparkan berbagai macam hal terkait dengan jurusannya seperti apa, belajar apa saja, kompetensi yang dibutuhkannya apa, kemudian tadi unit produksi sudah berjalan sedemikian rupa, rekanan industri yang sebanyak itu, apalagi yang kalian tunggu, hayu bergabung menjadi keluarga besar DKV SMK Negeri 1 Subang. Nah, bagi Sobat Netines yang banyak pertanyaan lagi, silakan ajukan saja di seluruh platform media sosial SMK Negeri 1 Subang. TikToknya ada, Instagramnya ada, websitenya ada, YouTube-nya juga ada. Pak Usep, aduh, sebetulnya masih banyak pertanyaan-pertanyaan, tapi karena keterbatasan oleh waktu, kita akhiri saja sekali lagi untuk teman-teman, Sobat Netines, mari bergabung di keluarga besar DKV SMK Negeri 1 Subang. Terakhir dari kami, terima kasih kami ucapkan untuk tim Hopper nih, yang ada di belakang kamera sini. Ini ada tim Hopper yang selalu membersamai seluruh aktivitas kegiatan di lingkungan SMK Negeri 1 Subang. Semangat tim Hopper, atur thank you, terima kasih. Baik, saya Insolihin dan saya Pak Usep. Kita undur diri, sampai bertemu di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.